tentang quorum. 14. Quorum sudah dijelaskan juga menurut saksi. Ya, oke, kalau misalnya perlu, cocok. Ya, artinya tadi kan memang sudah dijelaskan ya. Quorum kalau menurut saksi ini jumlah pemilih yang sah itu separuhnya per 1 baru. Jadi menurut saksi ya. Yang saya tanya itu sebenarnya terkait tentang satu fungsi di dalam pasal 14 ayat 5 itu, apakah dia itu mengatur tentang satu syarat quorum mengadakan kongres, satu, kedua juga menetapkan tentang sahnya keputusan. Kalau pasal 14 ayat 5 itu yang huruf ayat 5 huruf A itu kalau apabila semua anggota sepakat maka akan dilakukan aklamasi tanpa adanya pemilihan. Yang B-nya apabila tidak capai kesepakatan maka akan dilakukan pemilihan harus memenuhi 50/1. Nah, yang C-nya itu apabila terjadi pemilihan ulang itu hanya bisa dilakukan sekali. Bila itu tidak tercapai 50%-nya maka kursinya itu hanya dilakukan sekali. Prinsipal ada menanya. Izin majelis hakim. Saudara saksi, apakah saksi mendengar di arena kongres ada peserta ada peserta yang memperoleh 7 surat suara yang sudah tercoblos kandidat tertentu? Ada mendengar? Kalau mendengar ada. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya tidak mendengar, kalau mendengar ya. Ya. Terima kasih. Masih ada Cukup. Ini saudara kami, apakah setelah Anda mendengar ada kata bahwa itu ada suara yang telah dicoblos, apakah dilaporkan ke presidium dan presidium membuatkan catatan? Saya akan mendengar. Tidak ada kewajiban saya lagi. Saya hanya mendengar teriakan itu. Dan Anda tidak menyaksikan langsung? Nanti saya menyebutkan pasal 14.5C. Ya. Setelah 5B itu tidak tercapai, maka gimana dari penjelasan? Dilakukan pemilihan ulang hanya satu kali. Oke, ada frase yang Anda belum pahami bahwa apabila ini tertulis di sini disebutkan Anda hanya pada di akhir ya. Ada di akhir. sebetulnya begini sebetulnya. Makanya saya bilang pasal 14 Sebetulnya ini pasal penafsiran. Ini menurut dia seperti itu, menurut dia nanti kan bisa dibahas simpulkan masing-masing nanti. Ini apalagi ini bukan penafsir dari pasal-pasal itu sih. Sebetulnya ini. Jadi silakan di apa yang sudah ditanyakan di soal itu, apa jawabannya menentukan. Kalau memang jawabannya tidak sesuai dengan dasar silakan itu loh. Kalau menafsirkan pasal mau sendiri, saya mau begini, kan begitu Pak ya. Silakan kalau ada. Di pasal 14.5C, apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pengumuman suara yang berulang. Pengulangan mana hanya dapat dilakukan satu kali. Dan apabila pengumuman suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Dasar ini. Ingin saya tanya bahwa pasal ini apakah mengatur mengenai pemilihan format tertentu atau mengenai sesuatu usul berdasarkan hukum pasal ini bahwa yang Anda maksudkan untuk pemilihan tertentu. dari mana penulisan tertentu ada? Kita kan bicara pasal 14 ayat 5 itu tentang pengertian suara terbanyak dalam anggaran dasar dalam IPA.
Ya kan kan tadi saya bilang dia huruf A-nya 5A itu kan apabila terjadi ada kata sepakat, ya berarti kita tidak perlu melakukan pemilihan. Nanti secara aklamasi kita menunjuk seseorang sebagai ketua umum. Apabila itu tidak terpenuhi, ya ayat B-nya 14 ayat 50 B. 51. Betul baca. Ya, 50 plus 1. Ya kan dari suara yang dikeluarkan sah. Nah, apabila tidak tercapai 50 plus 1-nya, maka huruf C-nya akan dilaksanakan untuk dilakukan pemilihan satu kali dengan suara yang tertinggi. Saksi di pasal, saya mengutamakan apa yang Anda tekankan di pasal 14 5 ABC. Tidak satu pun menyebutkan terkait dengan pemilihan Kongres Ketua Umum. Di sini hanya menyebutkan maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak kecuali yang ditentukan dalam anggaran dasar ini. Menurut saudara, di mana pengaturan mengenai pemilihan Kongres ini? Di mana sih? Ahli. Ya, pasaran harus ahli. Kalau jawabannya saudara tidak sepakat, terima kasih. Ahli, ya. Jadi memang sebetulnya ini kan saksi fakta. Kalau menafsirkan dia begitu, sama orang juga. Dia tidak sebentar Pak. Soalnya itu kan juga ada kepentingan masing-masing. Silakan Pak. Ini yang mulia. Di pasal 14 5 ABC ini, apakah ada penyebutan pemilihan formatur ketua umum? Karena kalau membaca pasal 14 A, B, dan C ini, Iya. itu dia akan berhubungan dengan pasal 17 ayat 5 dan pasal 21. Hanya di Ini kita tidak bisa Dia nggak mengatakan lagi. Dari dasar cerita ada hubungannya dengan pasal 17 dan pasal 21. Kalau menurut nanti tergugat itu ya ada sendiri gitu. Nanti kita lihat apakah memang pasal 17 ini ada hubungannya dengan pasal 14 kan gitu Pak. Iya. Itu loh, silakan lanjut. Saya hanya menanyakan, apakah ada penyebutan pemilihan formatur ketua umum di pasal 14 5 ABC? Kemudian dalam pasal tidak menyebutkan Apakah ada kata yang menyebutkan tentang usul dalam sebuah kongres? sekarang gini, kalau mau bacakan pasal 14A ayat 5 A, B, dan C. Terima kasih. Jadi saya Baca bacakan sendiri. permintaan. Keputusan kongres dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Betul? Apabila keputusan kongres tidak diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam sub A ayat ini tadi, maka keputusan diambil dengan disetujui lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota biasa perkumpulan yang hadir dalam kongres, kecuali mengenai hal tersebut dimaksud dalam pasal 27 yaitu mengenai perubahan anggaran dasar. C. Mohon diperhatikan, apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang. Pengulangan mana hanya dapat dilakukan satu kali, dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. Bukan pemilihan formatur, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. Makanya coba baca pasal 17 ayat 5-nya. Tidak ada di sini mereka pasal. Di lainnya, pasal 17 ayat 5-nya dibaca. Kita putar itu baca biasa. Kan di sini dibilang dia yang lainnya. Berarti Memang 14 ayat 5, 17 ayat 5, 21 ayat 5. Jadi versinya